Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudiyah Sarji, JDT Angkatan 10 Kedokteran Negara. Hari ini kita tujuan pertemuan hari ini adalah untuk berdiskusi tentang program yang akan saya rancang di dalam modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada anak. Sebelumnya terima kasih kepada sekolah atas kesediaan biasa untuk waktunya dan kesempatannya hari ini untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Baiklah, mari kita komunikasikan hal-hal yang mungkin bisa menunjang dari berbagai hal yang bisa meningkatkan prestasi sekolah maupun peningkatan pembinaan karakter anak kita. Silakan. Jadi tujuan percakapan ini saya utarakan dulu Pak. Jadi yang pertama itu kita akan membahas pentingnya mendengarkan suara pilihan dan komunikasi dalam program sekolah. Yang kedua kita akan menganalisis program-program yang sudah ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga merancang program baru yang lebih berpusat pada anak. Jadi yang dimaksud dengan suara pilihan atau pendidikan itu dalam program itu, kalau suara itu jadi program yang kita rencanakan ini jika dilibatkan dengan suara maka siswa itu harus ide dari murid itu sendiri. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan pemantik untuk membuat suatu program atau kegiatan. Sedangkan pilihan, jadi kita memberikan pilihan kepada murid, pilihan-pilihan yang dimana beberapa pilihan yang dapat dipilih murid sesuai dengan minat mereka. Sedangkan kepemilikan murid itu diikut sertakan dalam kegiatan program-program yang ada di dalam sekolah kita ini. Nah sekarang Pak, kita akan menganalisa program-program ekstrakurikuler atau kokurikuler atau intrakurikuler yang ada di dalam sekolah kita. Seperti yang kita ketahui bersama, kita ada beberapa kegiatan program Pak ya. Ya, antara lain sebagai ekstrakurikuler yang ya hampir dikatakan wajib, yaitu kepramukaan, mungkin menabung, mungkin seni tari, itu adalah antara lain ekskul yang menunjang dan itu sangat-sangat melibatkan murid-murid kita. Terus kita akan mengidentifikasi sejauh mana program tersebut melibatkan suara pilihan atau pendidikan murid. Nah di sini saya mempunyai program menabung. Jadi itu adalah program yang sudah berjalan sebenarnya. Namun kita di sini saya akan melihat dan mengulas kembali usaha apa atau tindakan apa yang bisa kita lakukan supaya program ini ada peningkatan dan ditinjau ulang sehingga nanti program ini lebih berkembang ke depannya. Menanggapi tentang budaya menabung, ini memang sangat erat kaitannya juga dengan ekskul yang lain, contohnya kepramukaan, karena dianggap syarat kecakapan khusus sehingga mempunyai tanda kecakapan khusus atau TKK bila anak tersebut mempunyai rutinitas atau sebagai nasabah penabung di sekolah atau di bank-bank yang bergerak di wilayah kita. Nah, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Bank Kaltintara yang mau bekerja sama dan mereka datang ke sekolah kita dan insya Allah nanti juga ada presentasi. Nah kita bisa masuk di situ sehingga melatih anak-anak kita untuk menabung dan ada kedisiplinan kerjasama dengan Bank Kaltintara yang mana setiap hari Senin pegawainya akan jemput bola datang ke sekolah kita mengambil mengambil tabungan anak-anak kita sehingga
ada rutinitas setiap hari Senin itu berapapun terkumpul dalam satu minggu, jadi setiap hari Senin ini kita tinggal sosialisasi juga ke orang tua. Iya, jadi langkah selanjutnya ini Pak, kita nanti akan sosialisasi dengan wali murid Pak ya. Nah, Ya. wali murid kelas berapa yang menjadi target Pak? Seyogianya sih keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi karena keterbatasan ruangan kita kalau ingin mengumpulkan sekaligus, jadi secara bertahap mungkin kelas 1, 2, 3 dulu wali muridnya kita kumpulkan, kemudian kita undang atau informasikan ke Bangkal Bintara yang mau bekerja sama, kita menyampaikan dan mereka mensosialisasikan bagaimana teknis-teknis kelengkapan apa saja dan apa saja keuntungan-keuntungan dari menabung di Bangkal Bintara. Nanti kita serahkan kepada mereka dan kita akan motivasi anak-anak kita dan wali siswa yang ada di sekolah kita. Jadi nah mungkin Pak dalam program nanti kan kita kan nanti mungkin ada kendala tantangan nih yang mungkin kita hadapi, kira-kira apa ada ya itu tantangan dan kendalanya dan bagaimana menyikapinya itu Pak? Kendala mungkin ya kedisiplinan anak. Sementara kan kita insya Allah kerjasamanya itu dari pimpinan Bangkal Bintara itu bahwa mereka akan mengambil setiap hari Senin dan itu kesepakatan dengan kita juga. Nah, dalam hari-hari beberapa hari inilah tentunya relatif besar kecilnya terkumpul itu tergantung bagaimana ketertarikan dan kemampuan keluarga dari siswa-siswa kita yang ingin menabung bersama-sama melalui sekolah. Jadi saya pikir Pak mungkin kalau saya sosialisasikan dengan murid di kelas terus memotivasi mereka mungkin kendala-kendala ini mungkin bisa dihadapi dengan baik ya. Ya, betul. Jadi kita memang harus bekerja sama, tidak hanya kita saja tapi semua wali kelas kita ajak, kita motivasi dalam kelompok belajar kita supaya tidak hanya 1-2 orang tapi semua wali kelas bahkan guru bidang studi juga memotivasi apa untungnya dari menabung, dan insya Allah akan meningkatkan jumlah anak-anak kita yang punya semangat untuk menabung, sehingga salah satu kegunaannya bila mana mereka naik kelas ingin beli sepatu, beli tas, beli perlengkapan sekolah, tinggal mereka mengambil di tabungan mereka, jadi tidak terlalu memberatkan sekali pada orang tua karena tidak ada tabungan yang bahasanya sedikit demi sedikit tapi terkumpul seperti itu. Dan saya sangat setuju Pak Ali dengan idenya Pak Haji itu ya, semua yang harus terlibat bahkan siswa, guru, studi, wali kelas, bahkan mungkin komitmen kita bisa libatkan. Betul. Ya, karena saya yakin suatu program itu akan berjalan dengan baik dan terlaksana dengan lancar jika semua warga sekolahnya ikut serta dalam pengolahannya. Ya, betul sekali. Jadi memang sangat cocok sekali kalau kita menginformasikan dan perlu juga mensosialisasikan dari komite sendiri. Bahkan mungkin dari ibu-ibu kantin sekolah bisa kita ajak untuk menabung dari hasilnya setiap hari berjualan di kantin, insya Allah ya, jadi modal mereka, bisa pinjam modal dan sebagainya, mungkin seperti itu. Sekali Pak, kan guru juga mungkin bisa ikut serta dalam menabung investasi anaknya Pak ya. Betul, betul. Ya. Nah sementara dalam program menabung ini pasti kita membutuhkan sumber daya. Kira-kira sumber daya apa nih Pak yang bisa kita gunakan aset yang kita miliki di sekolah ini? Untuk menabung ya mungkin kita juga sebagai sekolah adiwiyata yang dulu pernah kita aktifkan mungkin berkebun, buktinya bisa mungkin bertanam kangkung dan sebagainya pada jam-jam misalnya hari Jumat setelah senam kesegaran jasmani, berkebun sehingga lingkungan kita juga menjadi hijau, indah dan juga mendapatkan hasil dari
kerja kelompok-kelompok anak yang membuat kebun-kebun itu bisa ya walaupun hanya 5.000, 10.000 untuk menabung, kalau berkelanjutan insya Allah Jadi lebih banyak. ini mengajari anak berinvestasi Pak ya. Ya betul. Eh, Wirausahaan bahasanya itu bisa berjalan. Terus bagaimana menurut Bapak nih apa nih yang kita bisa lakukan Pak supaya apakah ada inovasi baru supaya nanti kegiatan menabung ini lebih menarik siswa? Ah, untuk lebih menarik mungkin kita bisa memotivasi atau meminta pemahaman dari Bank Kaltim Tara ini bila mana mencapai sekian atau aktif dalam beberapa minggu atau beberapa bulan aktif, maka diberikan reward atau misalnya hanya tumbler saja atau kotak makan saja untuk memotivasi mereka sebagai hadiah reward. Mungkin itu sebagai motivasi bisa kerjasama dengan perbankan yang itu. Ini saya Pak punya ide bagaimana misalnya nanti di dalam program menabung ini saya mencoba membuat simulasi ATM ini yang terbuat dari kardus, jadi anak itu bisa menabung misalnya mengumpulkan dengan wali siswa, terus wali siswa mengumpulkan dengan bunga, itu pilihan pertama. Yang kedua kan siswa boleh menabung sama bunga langsung dicatat juga boleh. Yang ketiga untuk untuk memperhatikan suara pilihan dan murid. Nah, saya mempunyai ide murid dilibatkan dalam menabung. Jadi nanti kita akan membuatkan media dalam program ini dan melibatkan anak-anak dalam panitia tersebut. Dan di situ ada simulasi ATM pakai kardus. Mereka bisa memasukkan uangnya di dalam simulasi ATM tersebut, terus yang mencatat nanti siswa sendiri. Bagus sekali, sangat setuju. Artinya perlahan-lahan kita memberikan pemahaman bagaimana bekerja sama tim, misalnya kepengurusan di satu kelas tersebut membuat kelompok penerima tabungan, kemudian berbentuk ATM, simulasi, dan bagaimana cara pengambilan dengan ATM-ATM yang sudah dibuat. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi yang mengumpulkan dana sementara dari kelas dulu, dari tim kelompok kerjanya, kemudian menyerahkan kepada petugas guru yang ada di sekolah kita yang nantinya akan dilanjutkan ke Bank Kaltim Tara. Bagus sekali, jadi kita harus lebih baik kalau mengaktifkan mereka sendiri belajar untuk mengatur teknis cara-caranya yang kita arahkan dalam menabung itu. Mungkin itu. Saya berharap sekali agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita laksanakan ini sesuai dengan Insya Allah, semoga dengan kerjasama tim, tidak hanya kita, tapi kita sosialisasikan untuk kerjasama, insya Allah bisa berjalan. Yang penting kita terus menjaga kompakan, bagaimana melibatkan siswa-siswi kita untuk membentuk karakter-karakter yang hemat dan bisa menabung, sehingga tidak menyulitkan orang tua karena dia lebih mengirit uang saku mereka karena ada dorongan dari dalam dirinya untuk berhemat dan menabung. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Amin.